Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Perangkat Desa, yang terhormat Mas Arif dari LPPH Rumah Pancasila sebagai narasumber. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di acara kali ini, acara sosialisasi desa sadar hukum tahap 7 dengan tema hukum agraria. Di sini saya Fimatul Asna selaku moderator akan memandu acara untuk pagi hari ini. Sekilas saya akan bacakan sisi dari materi. Beliau adalah Alif Abdurrahman SHMKN, beliau dari LPPH Rumah Pancasila. Kelahiran Palembang 4 Mei 1995. Status beliau sudah menikah. Untuk pendidikannya, beliau S1 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro dan S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro. Beliau juga ikut organisasi, salah satunya sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Undip. Saya sekarang aja untuk bacanya, mungkin dari Bapak dan teman-teman bisa lihat langsung ke depan. Itu banyak sekali dari prestasi, pelatihan dan pengalaman kerjanya. Mungkin dari Bapak atau Ibu teman-teman yang masih kepo dengan saat ini bisa ada kontak WhatsApp-nya, bisa dijawab langsung. Mungkin itu aja, tadi kita sudah melaksanakan tes, kuesioner, dan langsung saja ke inti acara ini, kita langsung masukin materi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf besar-besaran kepada kalian dan Bapak Ibu sekalian, karena saya sedikit terlambat pada pagi hari ini karena tadi dari pimpinan kami ada sedikit briefing terkait case yang sedang saya kerjakan. Terima kasih untuk panitia yang bersedia mengundang saya pada kesempatan pagi ini untuk mengisi acara terkait hukum agraria. Di sini saya nggak membagikan slide, memang karena ketika saya mengisi acara saya nggak pernah buat PowerPoint. Nanti kita lebih banyak interaksi aja, tanya jawab dan sebagainya. Karena menurut saya itu lebih masuk ketimbang saya ngasih slide dan lain-lain. Terkait pendaftaran tanah itu sebenarnya aturannya asal muasalnya dari hukum agraria itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Jadi itulah inti dari segala pertanahan Indonesia itu dimulai dari Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dari situ dulu nanti beranjak terkait pendaftaran tanah itu ada namanya Peraturan Pemerintah Nomor 1
10 tahun 1961, kemudian ada namanya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, naik lagi ada peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1997, dan yang terbaru adalah perkap dari BPN RI nomor 8 tahun 2012. Nah, pendaftaran tanah itu sendiri itu ada 2. Gampangnya, yang pertama adalah pendaftaran tanah atas inisiatif dari pemilik tanah. Yang kedua adalah pendaftaran tanah itu melalui program pemerintah yang sekarang namanya itu PTSL. Alasan dari PTSL itu adalah peraturan ATR BPN nomor 6 tahun 2018. Di situ alasan. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, itu saya sedikit sharing pengalaman bahwa betapa pentingnya kita mendaftarkan tanah yang kita miliki atau yang kita hak. Kenapa? Karena yang saya jumpai di lapangan, sepengalaman saya juga bekerja di law office area, bahwa masyarakat pedesaan itu rata-rata ketika jual beli tanah misalnya, itu sering sekali cuman ya memang dibuat ada saksinya, ada perjanjiannya, tapi itu sering kali di bawah tangan. Yang membuat sulit adalah bukan pada saat jual beli nanti, bukan. Timbul permasalahan nanti biasanya adalah ketika selang 5 tahun atau 10 tahun selang, ketika mau balik nama dan lain-lain sebagainya, atau yang bersangkutan para pihak yang melakukan jual beli itu salah satunya ada yang meninggal. Nah, itu yang bakal menjadi repot dan menimbulkan persoalan dan lain-lain. Banyak sekali. Apalagi kita tahu bersama bahwa tanah itu merupakan bagian terpenting dari kehidupan kita. Apalagi kan di sini saya lihat masuk ke daerah sini banyak sawah-sawah. Tanah itu kan bisa digunakan untuk persawahan, dibuat toko, dibuat rumah dan lain-lain. Nah, pentingnya melakukan sertifikatan adalah memberikan kepastian hukum bagi Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena satu-satunya, saya harus kasih tahu bahwa satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang saya punya sertifikat tanah. Jadi nggak ada tuh di letter C dan lain-lain, nggak ada. Bukti kepemilikan yang terkuat, terpenuh, mutlak itu yang bisa turun temurun itu hanya sertifikat. Jadi rata-rata nih pemahaman dari yang saya jumpai itu, dia bilang gini, oh saya kan sudah jual beli nih, saya ada kwitansinya biasanya, saya sudah di hadapan kepala desa dan lain sebagainya, ini ada kok letter-nya, saya juga bayar pajak. Tapi di pengadilan misalnya ternyata lawannya punya sertifikat. Memang mungkin kita secara formil ada ini, ada letter C, ada lain-lain, tapi lawan punya sertifikat itu kan ya bakal menimbulkan permasalahan. Atau yang sering juga dijumpai adalah misalnya Bapak Ibu punya lahan nih, nggak sertifikat, tiba-tiba Bapak Ibu pindah tugas keluar kota agak 10 tahun lah, balik-balik ada yang nempatin, bingung mau diapakan. Dia ngeklaim bahwa dia yang punya tanah. Nah, ketika kita mau melaporkan misalnya penyerobotan lahan di kepolisian juga kita nggak punya alasan, misalnya kita mau ke pengadilan juga bingung, mau diselesaikan mediasi juga bingung, musyawarah di misalnya di kepala desa dan sebagainya. Jadi yang saya katakan di sini adalah kesadaran dari warga. Misalnya ketika melakukan jual beli itu paling enggak di PPAT notaris. Karena apa? Karena di sana dijamin akan kebenaran akta yang dibuat. Jadi kita tak perlu bilang bahwa ini asli sebagai enggak. Ketika kita sudah ke pejabat berwenang PPAT dan notaris, otomatis ya itulah bukti
kepemilikan sah, nanti ibu sertifikat. Pendaftaran tanah pertama kali itu meliputi nanti ada ukur tanah, ada peta lokasi, nanti dikasih buku tanahnya. Nah, untuk teknisnya itu biasanya BPN udah lama sekali. Nanti hubungannya dengan Pak Residen dari PAT. Saya berharap nanti mungkin lebih banyak misalnya Bapak dan Ibu punya permasalahan apa, konsultasikan ke saya, nggak apa. Nanti kita lebih banyak seri-serinya. Karena pada kenyataannya memang kompleks permasalahan terkait hukum pertanahan ini. Jadi rata-rata masyarakat belum sadar betapa pentingnya kita harus melakukan proses pertanahan. Atau gampangnya, misalnya juga kita mau meminjam sejumlah uang gitu di bank atau BPR sebagainya, itu kan juga biasanya diminta jaminan berupa sertifikat. Itu sering juga gini, mungkin sertifikatnya sama orang lain. Yang case yang pernah saya alami jadi gini, jadi ada seorang warga, dia punya sertifikat tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, rumah dan tanah itu kan punya dia. Terus ada temannya itu bilang ke yang bersangkutan bahwa boleh nggak saya pinjam itu, saya mau pinjam di bank ini, nanti bayarnya saya tetes nama kamu. Nah, yang seperti itu juga sering banget terjadi permasalahan. Jadi banyak sekali case terkait permasalahan hukum pertanahan ini. Nah, jadi tahun 2020 itu dimulai dari 2012 ini, itu pemerintah mengeluarkan namanya program terpadu sistematik lengkap atau PPSL terkait pendaftaran tanah, dan itu gratis. Jadi Bapak Ibu bisa cek ke kelurahan atau desa bahwa masuk nggak daerah desa Rawaboni misalnya ke dalam program PPSL tersebut. Karena kalau kita yang pengen mendaftarkan kita tanpa program pemerintah sporadik namanya, itu kita cukup kita harus mengeluarkan sejumlah uang dan cukup besar, karena inisiasinya datang dari pihak yang bersangkutan. Tapi kalau program pemerintah kita ikutin aja, dan itu gratis, sudah diprogramkan oleh Presiden. Gitu. Mungkin saya berharap ada yang mau bertanya dan sebagainya, nggak masalah. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, saya belum bisa bahasa Jawa. Iya, monggo yang mau bertanya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas Alif, saya selaku ketua tim penggerak PKK, saya akan bertanya. Berdasarkan pengalaman saya, 25 tahun yang lalu saya membeli sebidang sawah dan ada surat jual belinya. Karena saya sudah membeli, ada saksinya, saya sertifikatkan atas nama saya. Lantas sawah itu saya jual, Mas. Saya jual, yang saya beli tadi juga sudah tanda tangan di notaris. Saya jual tanah sawah itu, kebetulan yang saya beli tadi bilang, loh saya kan nggak menjual. Padahal saya sudah membelinya 25 tahun yang lalu. Setelah saya jual, si pihak itu tadi yang sudah menjual sawah kepada saya, itu masih milik saya loh. Ini bukti jual beli dan sertifikat. Daripada saya geger, akhirnya uang penjualan saya kasihkan dia itu. Terus itu gimana Mas menurut dasar hukumnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab aja ya, langsung satu-satu. Jadi itu kan sudah jual beli itu ada di depan notaris PPAT, terus ada sertifikatnya, sudah dibeli nama Ibu gitu, sudah dibeli nama. Itu saya harus ngomong jujur dan berdasarkan keahlian saya dan sekolah saya bahwa aturannya menunjukkan bahwa Ibu adalah milik yang sah. Jadi tak perlu diragukan lagi. Mau pihak itu misalnya pihak penjual
bilang bahwa itu punya saya nggak pernah jual dan sebagainya, ya dia harus buktikan. Kalau dia nggak ibaratnya nggak mengakui hal tersebut, ya dia harus gugat. Jadi sebenarnya ibu tetap pemilik yang sah. Jadi ibu nggak usah khawatir bahwa misalnya ada pihak yang mengklaim segala macam, ya bilang aja gini, mohon maaf bapak atau ibu yang mengklaim itu apa alasan bapak dan ibu untuk mengklaim tanah yang bersangkutan itu. Jadi ibu sebenarnya nggak usah khawatir terkait itu. Nah, iya, itu yang sering juga. Jadi kan biar nggak masalah gitu segala macam. Tapi kan sebenarnya itu kan posisinya kita dirugikan, ya gitu ibu. Sebenarnya memang itu sudah punya ibu, nggak usah khawatir lagi. Betul. Iya, betul. Itu tindakan yang ya sebenarnya yang nggak perlu. Ya saya ngomong aturannya ada. Iya. Betul. Betul. Iya. Nah, itu. Sebenarnya itu kalau usah ibu berikan kan nggak apa-apa, karena itu haknya ibu. Cuman ibu kan menghindari. Itu kan kita kan negara hukum yang kasih semuanya. Ada lagi Pak, Ibu, monggo silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya ingin bertanya. Iya Pak. Saya itu ya meskipun seberapa ditinggali tanah oleh orang tua, Iya. ya warisan. Nah, tanah itu akan saya bagi kepada saudara-saudara saya dan akan disertifikatkan. Tapi kenyataannya tanah itu ya sudah sertifikat atas nama ayah saya. Nah, berhubung sertifikatnya itu hilang, itu bagaimana cara untuk mengurusnya? Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab aja ya, biar nanti kita terputus. Ya. Gini nih. Terkait misalnya ada sertifikat yang mau diurus tuh hilang segala macam, itu biasanya kita buat laporan ke kepolisian bahwa sertifikat yang bersangkutan itu hilang. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika ada surat dari kepolisian terkait kehilangan itu, kita ke BPN. Jadi diminta permohonan di BPN diterbitkannya sertifikat baru karena yang lama itu hilang dengan alasan dengan dasarnya adalah surat dari kepolisian itu Bapak. Nanti prosesnya itu di BPN semuanya. Itu Bapak. Jadi nanti Bapak urus di kepolisian, misalnya Bapak tinggalnya di mana, buat di polsek setempat. Itu Bapak ke BPN Manggarawa. Lokasinya di mana Bapak itu Bapak? Tanah maksudnya itu di Kabupaten Ambarawa, Semarang. Oh iya, nanti urusnya di Kabupaten Semarang atau di BPN Kabupaten Semarang. Tergantung letak dari tanah itu di mana. Urusnya di BPN tersebut. Gitu. Sebenarnya masalah dananya itu Pak. Masalah dana atau penggantian ada atau tidak? Oh, gratis. Oh iya, terkait dana itu di kepolisian sebenarnya buat surat keterangan hilang itu kan gratis. Tapi ya saya ngomong jujur di lapangan ya mungkin ada uang fotokopi nanti. Iya. Pada kenyataannya kan ya sebagian ya ada yang seperti itu. Nah, terus nanti di BPN-nya itu sebenarnya nggak ada Pak. Cuma prosesnya nanti cukup lama, mungkin sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Gitu.
untuk terkait biaya secara resmi itu nggak ada. Ada lagi Pak? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai batas tanah. Iya. Itu kalau di masyarakat itu kan kadang-kadang batas itu bisa pindah. Nah itu kita mau misalkan ada sengketa, kita mulai dari mana untuk mengukur, kita cari asnya itu dari mana. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ketika terjadi sengketa itu gampangnya adalah dari mana terkait batas ya bisa pindah. Itu kan kebanyakan kalau di desa-desa atau di daerah-daerah itu batasan tanah misalnya. Ini loh pohon rambutan misalnya, pohon rambutannya mati, misalnya apa nih patoknya ini rupanya patoknya maju atau mundur. Itu kan sering ya. Jadi gampangnya dasar ketika menentukan patoknya itu batas-batas tanah adalah dalam surat ukur. Ketika di sertifikat itu biasanya ada surat ukurnya, makanya saya bilang tadi pentingnya pendaftaran tanah. Jadi di sana batas-batasnya, kiri, kanan, depan, belakang, itu nanti tahu batasannya di mana. Dan mereka BPN itu kan udah canggih ya, jadi pakai GPS, jadi mereka udah tahu tuh sebenarnya. Masuk ke dalam hutan kan bisa seperti itu. Nah yang susah adalah yang belum sertifikat. Gitu Pak. Mungkin yang kalau belum sertifikat itu nanti kita lihat di dalam riwayat tanah. Jadi ada biasanya buku desa atau apa namanya, daftar riwayat tanah biasanya ada di desa-desa, di kantor desa atau kelurahan. Yang saya pernah alami seperti itu Pak. Jadi ketika mungkin saya butuh misalnya terkait konflik ada batasnya bingung nih, sengketanya mana nih, ini batasnya apakah yang pohon ini atau pohon ini ya kita lihat nanti di surat ukurnya. Kalau nggak ada surat ukur, nanti kita lihat, kita tanya sama desa biasanya gitu. Itu kan? Ya. Ada lagi? Oke. Ini saya sekalian ngasih edukasi dan informasi bahwa sebenarnya ketika Bapak Ibu itu butuh konsultasi terkait hukum, itu bisa ke mungkin lembaga bantuan hukum dan sebagainya. Karena biasanya masyarakat itu tahunya kalau konsultasi itu pasti bayar dan takut gitu kalau mau nanya. Sebenarnya kalau konsultasi nggak bayar, kalau di tempat kami itu gratis konsultasi. Gitu tuh. Monggo Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sisi kami mau menanyakan bahwa saya pernah membeli tanah secara sertifikat, tapi yang saya beli itu orang yang sudah meninggal. Karena anak-anaknya jauh, mungkin dari luar Jawa. Terus yang ada pembantunya itu kalau merubah itu bagaimana solusinya? Oke. Yang ini sering juga terjadi. Ketika kita beli tanah, mungkin di tahun 1990 dulu nggak langsung disertifikatkan atau balik nama, baru mau dibalik nama tahun 2020. Permasalahannya yang jual sudah meninggal. Itu yang sering terjadi juga. Gimana caranya? Jadi ini Pak, caranya adalah nanti itu harus turun waris dulu. Mungkin namanya nama si A, sertifikat atas nama si A, harus turun waris ke ahli warisnya. Ahli warisnya ada berapa nanti disebutkan dalam sertifikat itu, namanya akta pembagian hak bersama. Itu nanti kita PPA dan waris mereka nggak paham bahwa nanti kita buat APHB dulu gampangnya. Nah nanti setelah ada APHB baru jual beli baru gitu ke bapak, nanti baru balik nama bapak. Karena nanti Pak, anak-anak itu kan mungkin tidak ada di sini, jauh dari sini, kan tidak bisa dihubungi. Dan di mana tempatnya, di mana kita memang kurang tahu. Sampai saat ini kan orangnya juga transmigrasi. Anak-anaknya yang ada cuma turunnya. Kalau sudah kakak orangnya sudah meninggal itu. Keberadaannya tidak diketahui. Tidak tahu. Itu kesulitan seperti itu. Oh, jadi dibuat gini Pak. Kalau case-nya seperti itu, dibuat pengumuman di pengadilan Ambarawa, mungkin memanggil ahli waris yang bersangkutan
nanti ditetapkan siapa ahli warisnya dari pengadilan, nanti baru ke bapak. Sulitnya seperti itu memang ketika yang bersangkutan meninggal dan ahli warisnya tidak tahu kemana. Gitu Bapak. Keberadaan tidak tahu, ya ada, cuma ada yang turunan katanya sudah meninggal. Iya. Kalau kita nggak saat ini belum bisa. Kalau kita nggak cari tahu atau nggak minta pendapat pengadilan, bapak BPN nggak bakal mau mereka. Mau gimana mereka nggak bakal mau. Makanya kita cari solusinya. Iya, saya kasih solusinya Pak ke pengadilan, minta pendapat pengadilan. Nanti ahli warisnya siapa ditetapkan dalam pengadilan itu namanya surat penetapan. Itu nggak lama, cuma paling 3 kali sidang yang bersangkutan langsung itu cepat Pak. Ini nggak nyampe 1 bulan. Gitu Pak. Terima kasih Mas. Jadi ada lagi Bapak Ibu sekalian, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah sertifikat. Ini di warga saya itu ada beberapa sertifikat atas nama lebih dari 3 orang, satu sertifikat. Nah ini sudah saya sarankan suruh berkumpul terus dijadikan satu karena itu sudah punya anak cucu. Nanti kalau repot belakang hari. Nah itu solusinya bagaimana? Kata satu sertifikat ada 3 nama, satu sertifikat ada 4 nama. Padahal yang tertera di nama itu sudah punya cucu semua. Nah itu saya minta penjelasannya biar nanti saya bisa menyampaikan ke masyarakat. Terima kasih. Sarannya Bapak bilang bahwa segera diurus itu paling tepat. Yang saya sampaikan tadi yang namanya APHB. Jadi memang ketika AP namanya akta pembagian hak bersama, berapa ahli warisnya? Misalnya 3. Ada 3 ahli warisnya. Ada 4 misalnya ahli warisnya. Sertifikatnya sama 4 orang. Yang Bapak sampaikan tadi itu kaitannya dengan Bapak yang baru terkenanya. Jadi sarannya seperti apa? Saran hukumnya adalah di antara 3 itu mungkin ditetapkan siapa atas nama siapa nanti, turun aja langsung yang bersangkutan masih hidup misalnya 3-3-nya ya udah. Jadi di antara 2 ini ngalah atau mungkin salah satu kalau ada yang mau membeli gitu. Jadi langsung balik nama ke salah satu biar ke depan tidak menimbulkan masalah gitu Pak. Itu nanti ke lembaga PPAT itu urusannya. Nanti mereka yang buat ke BPN-nya. Tuh, memang sudah tepat bahwa bilang segera diurus benar. Gitu Pak, ada lagi Pak. Nah. Ini mungkin ini kan waktunya masih panjang, mungkin mau nanya terkait yang sewa waris atau apa terkait tanah boleh segala macam. Karena memang di sini kata-kata waktunya masih panjang. Saya lebih senang mungkin Bapak ada permasalahan kita diskusi, kita dulu selesaikan. Kalau di kantor kami itu kami membantu bagi mereka yang nggak mampu itu benar-benar gratis di daerah pemerintah dan tapi syaratnya adalah SKTN. Ada lagi Bapak Ibu semua? Iya. Iya. Kalau PPSL itu ini tuh program dari pemerintah. Kita inisiatif aja, misalnya daerah Rawabuntu ini masuk nih, kita langsung ikut aja. Kita inisiatif daftarkan itu. Itu biasanya dari BPN menugaskan kepala kepala desa untuk mencatat nama warga-warganya yang mau ikut program dan itu gratis Pak.
Jadi ketika ada program itu manfaatkan karena gratis dia. Iya, nanti kepala desanya biasanya yang catat nama-namanya. Enggak. Iya, kita yang inisiatif kita. Iya. Karena kan pemerintah itu nggak tahu mana yang belum sertifikat, segala macam, mana yang warga mana yang mau sertifikat kan katanya kan dia kan nggak tahu siapa kasih. Kita yang aktif. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, kami akan menanyakan, dan ini untuk pengetahuan kita saja. Iya. Kita ditawari sebidang tanah, yang tanah itu ada riwayatnya. Riwayatnya begini, itu konon katanya masyarakat itu tanah gigi. Nah, tanah di pengetahuan warga itu hak pakai saja, jadi bisa dipakai tapi tidak bisa menjual. Itu Pak, menjual tanahnya maksud kami ya. Terus sampai saat ini mau dijual dan tanah itu sudah bersertifikat, sudah hak milik atas nama hak yang memakai tadi. Karena yang bisa memakai itu dulu orang-orang yang kita anggap tidak mampu atau tidak punya rumah bisa menempati tanah itu, dan sekarang sudah bersertifikat, yaitu bagaimana hukumnya seperti itu. Terima kasih. Oh iya. Baik. Ini saya sebelum masuk itu saya bakal jelaskan dulu, namanya adalah macam-macam hak atas tanah. Yang pertama adalah hak milik. Hak milik itu hak atas bidang tanah terkuat dan terpenuh, bisa diturunkan dan lain-lain sebagainya. Namanya hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan bangunan. Itu tanahnya ada batas waktunya. Kalau hak guna usaha itu menggunakan tanah milik negara dan ada batas waktunya juga. Biasanya hak guna usaha ini untuk pertanian, perkebunan, terus untuk perikanan. Ada juga namanya hak pengelolaan. Itu biasanya diserahkan oleh negara itu ke daerah-daerah swasta, ke desa, ke daerah swaraja zaman dulu. Nah, yang mungkin yang Bapak maksud itu adalah mungkin itu tanah dulu, tanah desa mungkin ya, gitu. Tanah desa dan sekarang telah disertifikatkan. Nah, ditanya dulu Pak, sertifikat itu sertifikat apa? Karena ketika di sertifikat itu di atasnya biasanya ada diterangkan sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha. Kalau yang ada di atasnya adalah sertifikat hak milik, itu bisa diperjualbelikan. Aturannya jelas. Dan ketika saya memberikan wawasan bahwa ketika Bapak Ibu sekalian mau membeli tanah misalnya, takut ada sengketa nih, masih ragu dalam hati. Mungkin yang bersangkutan terjual dalam amanah kok Pak, nggak sengketa segala macam. Mungkin Bapak dan Ibu ketika mau membeli tanah atau bangunan itu dicek dulu. Ceknya kemana? Ke BPN. Nanti ada bagian verifikasi. Nanti dicek di sana. Apakah tanah yang bersangkutan itu sudah dalam sengketa atau tidak? Biasanya ketika dia dalam sengketa, nanti ada surat keterangan dikasih dari negara bahwa tanah yang Bapak mau beli itu dalam proses sengketa. Tapi kalau tanahnya clear, nggak ada masalah, itu nanti dikasih informasi bahwa ada suratnya bahwa tanah itu bebas sengketa, Pak. Nah, kalau case-nya yang seperti Bapak bilang itu bahwa dia adalah milik, itu bisa diperjualbelikan. Mungkin dulu punya desa, tapi kan ketika itu tahun mungkin itu sebelum tahun 60-an ada aturan namanya saya bilang tadi nomor 5 1960 itu dikonversi haknya menjadi hak milik, itu otomatis jadi miliknya dia, miliknya yang bersangkutan. Kecuali tanah itu nggak ada kayak bodoh lah bahasa sehari-harinya.
nggak ada sertifikatnya, nggak ada surat menyuratnya, gitu Pak. Jadi kalau dia dicek dulu, kalau dia sertifikatnya apa, jadi ada di atasnya itu keterangannya. Itu Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Karena tanah itu kan komoditi penting dan harganya itu sekarang semakin hari semakin mahal. Makanya kita harus menjaga. Jangan sampai kan hilang. Nanti diklaim orang atau disertifikatkan orang. Banyak juga permasalahan gitu. Tanahnya punya kita, tiba-tiba disertifikatkan sama orang lain. Kita nggak tahu. Itu banyak juga. Jadi itu pentingnya sertifikat. Iya Pak. PTSR. Iya. Iya, syaratnya itu pertama biasanya kan KTP ya umum lah, misalnya Bapak punya alasannya parameter C yang belum sertifikat misalnya. Nanti pajak-pajaknya Bapak bayarkan dulu yang terbaru tahun 2020 Bapak kasih. Nanti serahkan biasanya diakomodir oleh kepala desa. Berkasnya dikumpulkan nanti dari kepala desa ke BPN atau bisa juga mungkin itu langsung ke BPN-nya. Jadi petugas BPN yang menghampiri Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya secara umum ini masuk program itu atau tidak. Sudah masuk. Nah kalau sudah masuk, biasanya tanya sama kepala desanya, warga tolong diakomodir kepentingannya untuk PTSR karena kan umum gratis. Bapak dan itu nggak perlu keluar biaya. Dan kalau misalnya mau ngurus sporadik itu biayanya cukup besar. Mumpung gratis ini dimanfaatkan. Itu syarat-syaratnya banyak. Nanti ada ngisi formulir. Cuman yang paling penting adalah misalnya Bapak punya apa? Letter C, letter D atau GIR apa-apa. Nanti itu di bukti-bukti yang ada dikumpulkan aja. Ada lagi ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak yang terjadi di dusun-dusun khususnya. Seperti biasanya kalau di dusun itu kan ada pelebaran jalan yang tidak sengaja oleh desa. Mungkin pembangunan betonisasi yang padahal dari betonisasi itu sudah bersertifikat. Seandainya besok anak cucu kita mau mengurus jalan itu mau dibongkar, mau dijadikan bangunan rumah, itu bisa enggak? Atau hukumnya bagaimana? Kan masalahnya tanah semakin lama tidak semakin lebar, luas, tapi anak semakin tambah. Kekurangan di situ sedikit. Ada yang mungkin lebaran tanahnya untuk jalan lebih dari 3 meter. Ya. Saya ikhlasnya kalau 2 meter atau 1 meter, jadi kita memangkas jalan-jalan yang dusun itu hukumnya bagaimana itu saja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Ini memang sering juga. Jadi mungkin ada yang sebagian tidak tahu bahwa memang di dalam aturan itu ada aturan terkait tanah itu ada namanya fungsi sosial tanah. Jadi tanah itu juga punya fungsi sosial, misalnya untuk kepentingan umum, untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan rumah sakit. Nah, fungsi itu ditambahkan daripada fungsi pribadi, itu Pak. Tapi itu nggak kasih sembarangan juga. Ada namanya ganti untung. Tanah yang punya Bapak itu misalnya diambil 2 meter. Yang bersangkutan yang melakukan pembebasan terhadap tanah yang menjalan itu wajib mengganti. Wajib mengganti dengan apa? Mungkin sejumlah uang atau bentuknya macam-macam itu. Bisa juga ada sebagian yang pernah saya lakukan
diganti dalam bentuk aset lain atau diganti dalam bentuk saham, bisa. Tapi yang paling umum adalah diganti dengan sejumlah uang. Tanah Bapak mungkin diambil 2 meter tuh. Yang bersangkutan itu wajib mengganti. Jadi nggak bisa main frog aja, berita itu juga mungkin. Kalau sebagian ada oknum yang di lapangan yang mau ganti, itu mereka sudah ada sebenarnya sejumlah dana yang dialokasikan untuk pembebasan lahan. Pasti ada. Jadi tidak bisa semena-mena, apalagi sudah ada sertifikat. Makanya yang pentingnya sertifikat. Biasanya mungkin rumah Bapak misalnya kena proyek jalan tol. Ini saya juga melakukan pembebasan lahan itu di Brebes sama Batang untuk kawasan ini. Itu sering juga. Jadi mungkin rumahnya kena proyek jalan tol. Yang bersangkutan tidak punya alasan apa-apa, cuma bangun rumah aja. Lah, kita selaku mungkin petugas itu kan juga bingung, ini di mana? Dicek di BPN memang nggak ada. Tapi ini bangunannya ada. Nah, di situ kan mungkin kita penuh ya kebijaksanaan lah. Kita ganti tetap ganti kerugian, tapi nggak sebesar dengan mungkin tetangganya yang punya sertifikat. Gitu. Makanya pentingnya sertifikat tanah itu juga. Ketika ada kepentingan umum untuk pembangunan jalan tol atau jalan warga atau rumah sakit, jembatan, itu jelas kita. Tanah kita dipakai per meter, udah diganti. Nanti di BPN juga dikurangi pasti. Mungkin hilang 2 meter, ada keterangannya hilang 2 meter. Itu Pak, jadi nggak bisa semena-mena itu. Kita dari desa yang langsung mau ambil meter 3 meter itu, dia harus ganti kerugian, ganti untung kalau bahasa pemerintah itu ganti untung kan. Iya. Nah, itu lebih baik lagi. Jadi makanya saya bilang ada kepentingan umum. Jadi setiap tanah yang Bapak miliki itu ada dengan fungsi sosial. Ada aturannya itu pasal 60 PA Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Itu ada namanya fungsi sosial. Jadi enggak melulu untuk kepentingan pribadi. Fungsi sosial itu lebih penting karena biasanya untuk kepentingan umum dan kepentingan negara. Jadi kita harus mengutamakan. Tapi tetap kalau seandainya warganya ikhlas gitu ngasih gitu aja, ya mau itu haknya mungkin. Tapi mungkin ada warga yang tak ganti kerugian. Memang dia pemerintah wajib melakukan ganti kerugian itu juga memang kewajiban dia. Tapi kan ada beberapa warga yang bilang ya udah deh nggak apa-apa, ikhlas untuk ya amal jariah, sedekah, dan mau juga nggak masalah. Iya, iya. Mungkin contohnya, ini saya analogikan aja Pak ya. Pemerintah mintanya 3 meter, Bapak kelasnya 1,5 meter. Ya kalau yang bersangkutan juga ya udah deh nggak apa-apa. Ini kan kalau di lapangan itu bervariasi. Jadi saya tidak bijaksana bahwa misalnya untuk di Rawaboni strateginya berarti semua wilayah Indonesia itu harus enggak. Jadi penerapan pendekatannya setiap pembebasan lahan itu setiap daerah biasanya berbeda. Ada dengan cara yang lembut, ada yang dengan cara yang agak keras. Jadi itu bervariasi. Bisa aja Pak. Jadi nggak apa-apa sih semena-mena. Nggak apa-apa kalau Bapak tiba-tiba digusur. Biasanya ada namanya sosialisasi dulu, pemberitahuan, rapat 1, rapat 2 nanti baru penggantiannya. Iya. Iya. Oh iya. Nah, iya. Solusinya adalah
dibuatkan perjanjian. Mungkin yang mau membebasin untuk jalan itu siapa? Tata desa, inisiatif desa, atau pemerintah. Kalau inisiatif desa, buat perjanjian dengan bapak yang bersangkutan saya dan bapak. Buat perjanjian bahwa saya menghibahkan tanah ini 3 meter lebar panjangnya berapa. Nanti ada kata hibahnya. Hibah pun nggak bisa sembarangan. Dia harus dibuatkan surat. Buat apa tadi? Takutnya gitu. Mungkin orang tua memang kelas menghibahkan. Anak cucu nggak tahu atau nggak mengakui nih surat ini. Kata repot nanti ini. Tugas desanya. Makanya harus dibuatkan kata hibah di BPKT Teparas. Iya. Saya tahu detail karena kebetulan sekolah saya itu terkait itu. Iya, dibuat perjanjian dengan itu sering juga benar. Jadi dibuat perjanjian dengan petugas desa. Iya. Saya sampai di sini Bapak Ibu sekalian aktif, jadi langsung jadi permasalahannya apa? Saya insya Allah bantu semampu saya dengan ya keahlian saya sedikit ini. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, itu dari Mas Boy juga Boleh boleh. tersesat. Oke, terima kasih. Saya ada waktu sedikit. Pertanyaan saya cukup juga saja. Yang pertama, soalnya ada sedang tanah bahasa Pak Lilik, sawah itu, itu hak milik bersertifikat. Apakah boleh didirikan bangunan rumah? Kemudian kalau boleh, apakah sertifikat itu harus diganti di bangunan? Oke. Kemudian yang kedua, permohonan sertifikat secara mandiri itu untuk sekarang kira-kira habis berapa bibit? Itu terima kasih. Saya pernah kalau ngomong angka itu. Ya, saya terima kasih pertanyaannya. Pertama, kalau tanah sawah mau dibuat rumah ke sana, gimana caranya? Pertama, udah sertifikat nih sawahnya, dilakukan pembangunan. Dia masuknya wilayah apa? Itu kan biasanya kuning, hijau, ada beberapa zonasi. Biasanya di BPP itu ada petanya, dan lihat nanti dia masuknya apa. Kalau sama sisi hijau untuk pengairan dan lain sebagainya. Ketika itu masuknya zona hijau, kita mau buat kuning untuk perumahan itu harus pengeringan. Prosesnya seperti itu. Jadi nanti sertifikatnya itu dilakukan pengeringan dulu di BPN. Setelah itu di ACC baru bisa bangun rumah. Kalau langsung bangun rumah, takutnya nanti ketika itu dibongkar dan lain sebagainya, ya itu jadi tanggung jawabnya yang bersangkutan. Jadi bapak sendiri yang rugi. Jadi memang harus seperti itu prosesnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba bangun rumah, beton, segala macam itu nggak mungkin bisa. Biasanya tuh developer yang seperti itu. Dia beli sawah, dilakukan pengeringan, dibangun rumah-rumah tuh. Prosesnya seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya terkait nominal. Jadi kalau untuk mengurus sertifikat kanan diri itu bervariatif Pak. Jadi BPN-nya itu biasanya bervariatif juga, tergantung luasan pertama. Yang kedua tergantung NJOP. Jadi satu bidang tanah itu bisa berbeda harganya. Karena apa? NJOP dan luasnya juga berbeda. Gitu Pak. Jadi saya nggak bisa nyebut sekian juta, nggak bisa. Karena ada hitungannya. Luas dan NJOP itu pasti. Gitu Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari mahasiswa yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada langsung saja, ini ada bimbingan menarik untuk penanya baik, silakan untuk Mbak Cita membagikannya.
banyak banget masalah dalam masyarakat ya. Kita juga tambah tahu bagaimana tanah itu sebenarnya seperti apa, dan kita harus wajib dalam artian untuk mendaftar tanah itu untuk menghindari problematik di masyarakat. Sekian saja untuk acara kali ini. Cek. Oh iya. Saya nambahin dikit, mungkin masih ada bapak ibu yang belum puas mau nanya-nanya atau nanti kemudian hari mau tanya-tanya terkait pertanahan ataupun tata tanah waris, itu bisa. Iya, nomor HP saya di sini bisa dicatat. Diskusi mungkin saya mau tanya kali gratis Pak Ibu, nggak usah khawatir. Konsultasi sebenarnya gratis. Saya bakal kasih yang terbaik. Ya, untuk mau konsultasi atau tanya-tanya lebih lanjut bisa hubungi saya langsung, ada nomor WA-nya di depan, silakan dicatat. Dan terima kasih buat Mas Arif untuk materinya sangat luar biasa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yaitu menutup, mana kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu silakan untuk duduk bersama, lalu absensi lagi. Untuk panitia mohon dibantu ini bukunya. Mohon untuk ibu bapak kembali ke tempat duduk deh, namun memiliki yang ketinggalan. Untuk kita belum ada post-test, mohon maaf. Silakan duduk kembali bapak ibu. Ini kita ngisi post-test dulu sekitar 5 menit, setelah itu kita foto. Panitia silakan untuk membagikannya. Tetap